Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk materi kita untuk pertemuan kali ini tentang kontrol panel hosting. Nah, pada materi ASJ sendiri untuk kontrol panel hosting di pertemuan sebelumnya anak-anak sudah bisa mempelajari di buku pegangan atau LKS. Sekarang Bapak akan menerangkan tentang kontrol panel hosting untuk menambah literasi anak-anak. Apa itu kontrol panel hosting? Nah, muncul sebuah pertanyaan. Nah, apa tuh fungsinya? Seperti apa kontrol panel hosting? Nanti akan kita ulas di sini. Kontrol panel hosting sendiri memiliki atau bisa dibilang tool yang akan membuat Anda melakukan manajemen seluruh aspek layanan hosting. Ini poin intinya. Nah, dari anak-anak. Terus di situ kita bisa melakukan kegiatan pengaturan dengan waktu yang cukup singkat, alias tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Dengan menggunakan interface dari kontrol panel hosting, dengan harapan ketika kita melakukan pengaturan pada sebuah hosting kita, aktivitas apapun yang kita lakukan bisa dibilang cukup mudah karena interface-nya sendiri didesain cukup familiar. Mudah dipahami dengan ikon-ikon yang bisa dikenali. Nah, untuk control panel bisa kita dapatkan baik ada yang secara gratis ataupun yang berbayar. Nah, bagaimana dengan fungsinya? Nah, fungsi dari control panel hosting yang pertama adalah manajemen domain. Nah, contohnya adalah pembaruan domain, edit DNS atau domain server. Di situ ada domain forwarding, ada pengaturan subdomain, ada pengaturan domain baru, ada pengaturan IP. Nah, domain forwarding ini biasanya kita kombinasikan misalkan seperti ini untuk subdomain dulu. Kita memiliki sebuah web dengan alamat smknuris.sch.id. Nah, di sini ketika domain kita tambahkan subdomain di depannya, misalkan ppdb. Tapi untuk kita memiliki ppdb berada di server lokal kita yang sudah kita publikan dengan alamat misalkan 192.168.625.35 dan seterusnya xxx. Nah, di sini kita bisa memforward alamat ini menuju ke sini. Kalau enggak, kita bisa membangun sebuah subdomain di dalam sebuah domain. Nah, ini untuk manajemen domain. Yang kedua adalah menginstal aplikasi dengan mudah. Nah, ketika kita membangun sebuah web dan memiliki sebuah hosting di dalamnya ada control panel, kita itu anggap aja website kita ada masih kosongan nol. Ketika kita ingin memulai dari WordPress, ya tinggal nanti ada fasilitas di situ untuk aneka macam aplikasi yang bisa diinstal. Contohnya WordPress, tinggal diklik aja bisa masuk. Model e-learning seperti itu juga sama. Yang ketiga adalah FTP atau File Transfer Protocol. Nah, di sini bisa digunakan untuk membantu melihat dan mengatur file atau folder pada website kita. Yang keempat adalah manajemen file. Untuk FTP dan manajemen file ini sendiri, ini cukup mudah, tampilannya seperti kalau kita bermain Explore. Nah, fungsi utama seperti itu. Untuk manajemen email, ini seperti kalau kita melakukan kegiatan ya membuat email baru dan lain sebagainya. Untuk manajemen di dalam email kita, ini sama, ada mulai mengatur akun email, membuat forward email, mengatur filter spam, manajemen akun email Anda, menghapus akun email. Untuk yang keenam dan yang ketujuh adalah fasilitas yang cukup menarik, yaitu kita dengan mudah bisa melakukan manajemen pada sebuah database sekaligus dengan menggunakan panel hosting sendiri. Kita bisa membackup data kita cukup mudah. Jadi tidak cuma database saja yang bisa di backup, semua file-file bisa di backup dengan mudah sekali. Jadi tidak butuh kesulitan.
Bagaimana dengan aspek-aspek pada kontrol panel hosting? Nah, aspek-aspek yang harus terdapat di sebuah panel kontrol hosting sendiri, yaitu yang pertama adalah harus mudah dioperasikan. Nah, seperti ini. Ini familiar, mudah dioperasikan dan diatur, sederhana dan fungsional, jadi tidak membingungkan para pengguna. Nah, cocok dengan sistem operasi. Nah, yang ketiga adalah support, layanan support ini yang penting dari penyedia jasa layanan. Nah, yang keempat adalah dukungan dari software yang disediakan. Nah, seperti tadi dari kontrol panel kita, misalkan kita bisa menginstal WordPress, bisa menginstal Moodle dan lain sebagainya. Ini cocok. Harga terjangkau. Nah, sesuaikan anggaran Anda dengan biaya panel hosting. Jika kita mau mengambil sebuah hosting, dilihat juga tolong anggarannya. Dukungan keamanan atau security, apalagi sekarang banyak sekali spam dan malware. Ini tolong diperhatikan, apakah di panel tersebut atau di hosting itu menyediakan security-nya seperti apa. Nah, contoh kontrol panel hosting. Nah, yang pertama yang paling umum sering adalah cPanel. Nah, waktu kita ketemu di PTM kemarin, semua tak lihatkan tentang cPanel. Yang kedua adalah Plex. Untuk yang ketiga adalah Direct Admin. Nah, yang keempat adalah Web Admin. Materi ini nanti bisa di read, tidak saya terangkan banyak lebar karena kita mempersingkat video rekamannya. Yang kelima adalah ISP Manager. Itu adalah contoh-contoh kontrol panel hosting. Silakan nanti dipelajari ulang materi PowerPoint ini. Setelah itu silakan kembali ke dalam classroom untuk dipelajari penugasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.